Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Smirna Gabriela Goni dengan NIM 1950632, kelas A semester 7 program studi pendidikan kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Jurnal yang saya ambil ditulis oleh Elzbieta Cook dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Effect of Teaching Metacognitive Learning Strategies on Performance in General Chemistry Courses, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pengaruh strategi pembelajaran metakognitif pengajaran terhadap kinerja mata pelajaran kimia umum oleh Journal of Chemical Education. Yang pertama, ada jumlah kata judul. Jumlah kata dalam judul ini yaitu 12 kata. Yang kedua, jumlah kata abstrak yaitu 204 kata. Yang ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain yang digunakan adalah pretest post-test control group design. Yang keempat, bagian A yaitu objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran metakognitif pengajaran, dan subjek dalam penelitian ini yaitu siswa. Selanjutnya bagian B yaitu teknik pengumpulan sampel. Dalam jurnal ini tidak dicantumkan teknik pengumpulan sampel. Yang kelima, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengaruh strategi pembelajaran metakognitif pengajaran. Dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja mata pelajaran kimia umum atau kinerja siswa. Yang keenam, teori-teori dalam jurnal. Teori mengenai strategi metakognisi. Pertama, metakognisi telah terbukti menjadi elemen penting dalam upaya siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep dalam kimia dan menjadi pemecah masalah ahli. Yang dikemukakan oleh Sandi Urena dan kawan-kawan pada tahun 2012. Kedua, menjelaskan beberapa strategi pembelajaran yang secara langsung menggunakan keterampilan metakognitif. Setiap keterampilan atau strategi bertujuan untuk mengungkapkan kepada siswa pada tingkat taksonomi Bloom mana yang dia pelajari. Untuk mengungkapkan kepada siswa pada tingkat taksonomi Bloom mana yang dia pelajari. Dikemukakan oleh McGuire dan kawan-kawan pada tahun 2010. Ketiga, setiap keterampilan atau strategi didasarkan pada sains kognitif atau penelitian pendukung pembelajaran tertentu. Dikemukakan oleh Hodges pada tahun 2012. Teori yang kedua mengenai taksonomi Bloom. Ada berbagai tingkat pembelajaran dari sekadar menghafal informasi kata demi kata, hingga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara mandiri. Kebanyakan siswa tidak menyadari hal ini dan menghabiskan sebagian besar usaha mereka pada tugas menghafal. Salah satu cara yang sangat efektif untuk menyajikan tingkat pembelajaran yang berbeda kepada siswa adalah dengan membahas taksonomi Bloom yang mewakili hierarki tingkat pembelajaran. Dikemukakan oleh Bloom pada tahun 1956. Yang ketujuh, identifikasi perlakuan. Intervensi dilakukan di kelas GC1 pada musim gugur 2010 dan 2011.
Ini memberikan informasi strategi pembelajaran dalam satu kuliah 50 menit. Kuliah strategi pembelajaran bertujuan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama, menjelaskan kepada siswa mengapa keterampilan yang mereka anggap efektif di sekolah menengah tidak lagi berfungsi di universitas. Kedua, menawarkan kepada siswa berbagai alat pembelajaran metakognitif untuk menggantikan atau melengkapi yang digunakan di sekolah menengah. Dan yang ketiga, mendapatkan komitmen dari siswa atau melalui latihan menulis singkat untuk menggunakan alat-alat tersebut dalam minggu-minggu setelah presentasi. Untuk mencapai tujuan pertama, taksonomi belum disajikan. Siswa kemudian diminta untuk mengidentifikasi tingkat pembelajaran mana yang mereka kuasai di sekolah menengah dan tingkat mana yang mereka yakini perlu mereka kuasai agar berhasil di perguruan tinggi. Untuk mencapai tinjauan kedua dan ketiga, berbagai macam strategi metakognitif yang disajikan kepada siswa dibuat lebih menarik dengan beberapa kisah sukses dan kesaksian dari rekan-rekan mereka. Pada musim gugur 2011, kami menyusun 2 daftar strategi pembelajaran. Daftar pertama didasarkan pada tanggapan siswa terhadap pertanyaan, strategi apa yang akan Anda gunakan untuk 3 minggu ke depan? Siswa menerima insentif 5 poin bonus untuk berpartisipasi dalam latihan menulis ini di akhir kuliah strategi pembelajaran. Daftar kedua terdiri dari strategi-strategi yang benar-benar dicoba oleh siswa dan ternyata bermanfaat. Informasi ini diperoleh melalui survei keluar online yang diselenggarakan pada akhir semester, dan siswa memberikan tanggapan mereka secara sukarela. Presentasi PowerPoint untuk sesi strategi pembelajaran disediakan di informasi pendukung. Dukungan akademis untuk intervensi ini serta banyak layanan tambahan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja siswa, disediakan oleh Center for Academic Success atau CAS. Delapan, identifikasi instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama survei analisis kinerja siswa, dan yang kedua tes hasil belajar. Kesembilan, analisis kuantitatif atau kualitatif. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan uji T dan analisis statistik hasil dilakukan dengan menggunakan pendekatan ANCOVA. ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah perlakuan atau treatment karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh faktor eksternal yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika variabel bebas mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Sepuluh, hasil dan diskusi. Pada tabel 1, kami merangkum dan mengurutkan tanggapan siswa yang diberikan dalam latihan menulis, yaitu pada kolom kiri, dan survei keluar, yaitu pada kolom kanan. Analisis statistik kinerja siswa mengikuti ringkasan ini. Tanggapan pada tabel 1 menunjukkan bahwa siswa pada awalnya tampak menyadari kebutuhan untuk yang pertama, memodifikasi kebiasaan belajar mereka, dan yang kedua, menggabungkan strategi pembelajaran yang efektif seperti berbagai bagian atau keseluruhan dari siklus studi. Survei keluar menunjukkan bahwa siswa menganut berbagai strategi pembelajaran metakognitif. Pada akhir setiap semester musim gugur, kami didorong untuk melihat bahwa nilai rata-rata akhir kursus untuk siswa yang menghadiri kuliah strategi pembelajaran 50 menit adalah 1 tingkat huruf lebih tinggi daripada mereka yang tidak menghadiri. Selanjutnya, lihat pada tabel 2. Pada tabel 2 ini, jelas melihat lebih dekat termasuk analisis statistik mendalam dari data yang dikumpulkan dibenarkan.
Data kinerja siswa dikumpulkan dan data musim gugur 2011 dianalisis untuk mengetahui perbedaan yang signifikan secara statistik antara siswa yang menghadiri kuliah strategi pembelajaran dan mereka yang tidak. 11. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang disajikan dalam penelitian ini, dan pada pengalaman kolektif penulis, tampak bahwa mahasiswa yang tidak memiliki strategi pembelajaran yang diperlukan untuk berhasil dalam kimia umum dapat diajarkan strategi ini hanya dalam waktu 50 menit. Berdasarkan wawancara dengan ribuan siswa selama 10 tahun terakhir, salah satu dari kami telah menentukan bahwa ada beberapa alasan mengapa peningkatan kinerja siswa yang cepat dan dramatis mungkin terjadi. Pertama, mahasiswa kimia secara umum cukup termotivasi untuk berprestasi karena banyak dari mereka yang bercita-cita untuk berkarir di bidang profesi kesehatan. Oleh karena itu, mereka siap untuk mencoba strategi baru ketika strategi disajikan berdasarkan penelitian ilmu kognitif. Kedua, ketika siswa belajar tentang taksonomi Bloom, yang hampir tidak pernah mereka lihat sebelumnya, mereka memahami apa yang dimaksud anggota fakultas dengan pemikiran tingkat tinggi. Jika siswa tidak pernah secara eksplisit diajarkan bahwa ada yang lebih banyak pembelajaran daripada menghafal, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana mereka mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketiga, ketika siswa diberikan strategi konkret seperti melakukan siklus studi dan mengerjakan soal-soal pekerjaan rumah tanpa menggunakan contoh sebagai panduan, mereka merasa mudah untuk mulai menerapkan perilaku baru untuk mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi yang diperlukan untuk melakukannya dengan baik secara umum. Dan akhirnya, ketika siswa mulai menggunakan strategi dan mengalami pemahaman dan kesuksesan yang lebih besar, mereka termotivasi untuk melanjutkan dan kinerja mereka terus meningkat. Dalam pengalaman, metode penyampaian strategi pembelajaran yang disajikan di sini diterima dengan baik di kelas yang lazim di pendidikan sarjana, kemudian terutama di universitas negeri besar. Dan siswa menghargai menerima informasi. 12. Bagian A, apa saja yang tertulis dalam abstrak? Pertama, siswa seringkali menganggap kimia umum sebagai ritus peralihan yang sangat menantang. Kedua, guru berupaya menambal kesenjangan dalam pengetahuan awal siswa dan menanamkan strategi pembelajaran yang berharga. Ketiga, menjelaskan strategi pembelajaran metakognitif yang efektif untuk siswa dalam mata kuliah kimia umum. Keempat, siswa mengalami kesulitan karena mereka terfokus pada menghafal fakta dan rumus daripada memahami konsep. Kelima, menyajikan hasil dari kuliah 50 menit tentang strategi pembelajaran yang disajikan kepada populasi hampir 700 siswa tahun pertama jurusan sains setelah ujian pertama. Keenam, rata-rata nilai akhir siswa yang mengikuti pembelajaran adalah full letter grade, lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak hadir. Sedangkan kinerja pada ujian pertama tidak berbeda nyata secara statistik untuk kedua kelompok. Dan terakhir, data respon survei siswa menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran berubah perilakunya sebagai akibat dari memperoleh informasi baru tentang pembelajaran. Bagian B, apakah sudah tepat keywordnya? Jelaskan. Menurut saya, keywordnya sudah tepat karena pada keyword tersebut sudah dapat memberi gambaran umum mengenai penelitian ini. Keyword dalam jurnal penelitian ini yaitu sarjana atau umum tahun pertama. Penelitian pendidikan kimia, teori pembelajaran berpusat pada siswa, dan kimia SMA atau pengantar. Terakhir yang 13, apakah masih ada yang kurang?
Dalam jurnal ini terdapat kekurangan, yaitu tidak ada atau tidak dicantumkan teknik pengumpulan sampelnya. Berikut saya lampirkan jurnal internasional yang telah saya review. Sekian review jurnal internasional dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.